kesan saya terhadap apa yang terjadi di tahun 2024, kesan saya menyedihkan dan memprihatinkan. Menyedihkan karena banyak terjadi kecurangan, baik di pemilihan umum yang memilih presiden maupun pemilihan calon anggota legislatif atau DPR. Masyarakat mungkin memang dibuat oleh rejim yang berkuasa tetap berpendidikan rendah dan miskin, sehingga di setiap kali pemilihan umum mudah diatur lewat uang-uang receh. Akibatnya yang terjadi dalam pemilu 2024 sama dengan yang terjadi di pemilu 2019. Masyarakat memilih caleg yang berani melakukan tindakan koruptif, menyogok masyarakat dengan uang receh 200.000, 100.000 dan sebagainya. Meskipun caleg tersebut setelah terpilih pasti akan mengulangi tabiatnya, tidak datang kembali. Nanti datang lagi itu 1 tahun menjelang pemilu lagi. Demikian juga dengan capres. Hal lainnya adalah penegakan hukum yang menurut saya masih sangat lemah. Apa yang didengungkan oleh masyarakat, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu masih terjadi kasat mata di hadapan kita selama tahun 2024. Kemudian juga karena penegakan hukum lemah, akhirnya perilaku koruptif yang dilakukan oleh para pejabat negara dan kolaboratif dengan para cukong masih terus terjadi. Akibatnya apa? Negara kehilangan uangnya tidak terasa. Negara kehilangan sumber pendapatannya. Negara kehilangan pendapatan dari sumber daya alamnya. Akibatnya apa? Tetap saja rakyat yang rugi. Rakyat yang dirugikan. Rakyat tetap miskin. Cari kerjaan susah. Sekolah susah. Karena cari kerjaan susah, yang sudah bekerja pun kehilangan pekerjaan karena banyak pabrik-pabrik ataupun perusahaan tutup atau hengkang ke luar negeri, terutama ke Thailand, Vietnam. Maka makan pun susah. Seperti itu. Dan ini semuanya karena sekali lagi penegakan hukum kita lemah. Implementasi pelaksanaan dari undang-undang yang ada lemah. Siapa yang salah? Ya menurut saya anggota DPR-nya, aparat penegak hukumnya, dan pemerintah. Di akhir tahun 2024 ada banyak peristiwa yang menyakiti hati rakyat. Tapi ada juga peristiwa yang mewakili perasaan rakyat, termasuk yang menyakiti hati rakyat adalah kasus keputusan pengadilan terhadap para pelaku korupsi dalam kasus timah. Para pelaku korupsi yang telah merugikan negara sekaligus juga rakyat sebesar 300 triliun rupiah. Bayangkan 300 triliun. Diponis hukuman hanya 6 tahun dipotong masa tahanan.
6 tahun, bayangkan. Korupsi yang merugikan negara ini bukan lagi ratusan miliar, bukan lagi triliunan, tapi 300 triliun. Dan pelakunya, salah satu pelakunya HM, suami dari artis terkenal, hanya diputus hukuman 6 tahun penjara. Dan kita tahu kalau pelaku korupsi di penjara itu diistimewakan. Ruangannya pun seperti VVIP. Coba tengok para penjara untuk koruptor di berbagai macam lapas. Belum tentu kalau malam itu ada. Belum lagi 6 tahun kurungan. Nanti dapat remisi. Remisi 17 Agustus, remisi Natal, remisi akhir tahun, remisi Idul Fitri. Paling mereka menjalani hukumannya hanya 3 tahun. Inilah yang menyayat rasa keadilan kita. Sementara kalau yang disidangkan itu adalah rakyat kecil yang tidak punya kekuasaan dan tidak punya sumber keuangan yang banyak, pasti hukumannya udah sangat besar. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan ketua KPK berinisial FH yang sudah jelas-jelas terbukti terlibat dalam kasus pemerasan Menteri Pertanian dan statusnya sudah menjadi tersangka. Tapi sampai sekarang sehari pun belum pernah ditahan. Ya. Apa karena beliau satu alma mater dengan lembaga penegakan hukum yang lain. Terlebih lagi, Ketua KPK yang sekarang adalah mantan Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pertanian. Satu alma mater juga dengan FH. Masa sih seorang FH itu seperti gaib, susah banget ditangkap. Sementara KPK sudah dibiayai oleh rakyat dengan biaya yang sangat besar, dilengkapi dengan teknologi penyadapan, penginderaan dan lain sebagainya dengan sangat canggih, sampai sekarang tidak juga bisa mengetahui dan menangkap. Dan saya percaya akan profesionalitas dan kehebatan lembaga penegakan hukum. Kepolisian itu hebat, jago. Kalau tidak ada maksud-maksud lain, gampanglah nangkep seorang FH. Ya kan? Itu. Kasus lainnya adalah perseteruan antara Jokowi dengan pimpinan PDIP, baik Ibu Megawati maupun sekjennya Hasto. KPK baru memutuskan status terhadap Hasto dalam kasus Harun Masiku. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang status itu dikeluarkan? Bukankah kasus Hasto itu bukankah kasus Harun Masiku itu sudah terjadi sejak tahun 2019? Kenapa baru sekarang status itu dikeluarkan? Kenapa juga yang namanya Harun Masiku belum juga berhasil ditangkap? Lagi-lagi ini memperkuat dugaan masyarakat bahwa KPK itu saat ini bukan lagi berperan sebagai lembaga penegakan hukum,
pencegahan korupsi, tetapi lembaga bagian dari kekuasaan dan alat penguasa untuk nakut-nakutin lawan politiknya. Sebaliknya, katanya KPK tidak takut menangkap Ibu Megawati kalau memang terbukti. Sebaliknya, Sekjen PDIP pun katanya punya bukti-bukti yang kuat tentang berbagai macam keterlibatan mantan penguasa. Kita sebagai rakyat Indonesia senang menyaksikan kasus ini. Kita memberikan dukungan kepada Ibu Megawati maupun sekjennya, Mas Hasto. Ayo buktikan, beberkan bukti-bukti keterlibatan mantan penguasa Pak Jokowi dalam berbagai kasus. Sebaliknya, kita juga ingin KPK itu menghilangkan citra negatifnya sebagai alat penguasa. Tunjukkan bahwa KPK itu benar-benar lembaga penegakan hukum, mencegah korupsi, menindak para pelaku korupsi. Tunjukkan. Ya. Jadi perang tanda kutip antara KPK dengan Sekjen PDIP Hasto ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat menunggu keberanian Sekjen PDIP untuk menunjukkan bukti-bukti keterlibatan mantan penguasa dalam berbagai kasus yang merugikan negara. Masyarakat mendukung Mas Hasto. Ayo buktikan. Sebaliknya, masyarakat, rakyat Indonesia juga mendukung KPK. Buktikan bahwa KPK itu bukan alat penguasa. Buktikan KPK itu bisa menangkap dan membuktikan bahwa seseorang itu benar terlibat korupsi atau tidak. Jangan menjadi embel-embel penguasa. Jangan hanya menjadi alat penguasa untuk nakut-nakutin lawan politiknya. Yang lainnya, di akhir tahun ini, entah rakyat bergembira atau rakyat Indonesia bersedih, yang pasti terbagi dua. Organisasi tingkat internasional yang bergerak dalam bidang pengungkapan kejahatan korupsi atau OCCRP, Organization Crime Corruption Report Project, menempatkan mantan penguasa nomor 1 di Indonesia sebagai salah seorang finalis dari para pemimpin-pemimpin tingkat dunia yang melakukan tindakan korupsi atau tindakan kejahatan korupsi. Di satu sisi, penempatan ini sebagai finalis para pelaku korupsi tingkat dunia menggembirakan sebagian rakyat Indonesia. Di sisi lain, pasti para pendukungnya Pak Mulyono tidak suka, terlebih lagi Pak Mulyono itu sendiri. Pak Mulyono menyampaikan, buktikan kalau saya telah melakukan tindakan korupsi. Nah, menurut saya, bukan itu Pak. OCCRP tidak perlu membuktikan
bahwa Bapak melakukan korupsi. Sebagai organisasi tingkat dunia, OCCRP sudah pasti punya data. Sudah pasti dia menjaga nama baik dan kredibilitasnya. Jadi tidak akan menempatkan seseorang sebagai finalis tokoh pelaku korupsi tingkat dunia kalau mereka tidak punya data yang cukup valid. Itu. Jadi tidak ada keuntungannya buat OCCRP untuk membuktikannya. Membuktikan di mana? Dia punya data, dia menempatkan, sudah. Yang rugi adalah Bapak. Nama Bapak sudah terkenal di seluruh dunia. Karena informasi yang disampaikan oleh OCCRP itu bukan hanya tingkat lokal, Pak, tapi tingkat dunia. Tuh. Jadi pemberitaan tersebut memperkuat dugaan sebagian masyarakat, memperkuat dugaan lawan-lawan politik Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Gugat ke pengadilan. Kalau Anda memang bersih dan apa yang disampaikan oleh OCCRP adalah salah, gugat ke pengadilan. Selagi Anda masih punya kaki tangan di berbagai lembaga penegakan hukum. Gugat, Pak. Buktikan bahwa Anda tidak senaif yang disampaikan oleh OCCRP. Bukan sebaliknya. Bukan Anda minta kepada OCCRP untuk membuktikan bahwa Anda terlibat korupsi atau tidak. Tapi justru Bapak yang harus menggugat ke pengadilan, membuktikan bahwa Anda bersih tidak terlibat berbagai macam tindakan korupsi sebagaimana disampaikan oleh organisasi OCCRP. Itu, Pak. Buktikan, Pak. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan, ya berarti memang penilaian dari OCCRP benar. Seperti itu. Dan saya sih jujur aja, kalau korupsi langsung mungkin tidak, tapi lihatlah kebijakan-kebijakan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang rejim lama lakukan tidak menguntungkan negara dan rakyat, tapi lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu atau cukong-cukong tertentu. Contohnya, pemberian status PSN, proyek strategi nasional untuk sebuah perumahan di ujung Jakarta dan Banten. Kalau sudah pemberian status PSN, padahal itu bukan proyek negara, perumahan itu bukan punya negara, juga bukan punya badan usaha milik negara. Itu murni perumahan swasta untuk masyarakat kelas menengah atas dan hanya dibeli sebagian besar oleh etnis tertentu. Yang sebagian masih punya saudara-saudara kerabat di luar negeri sana. Akibatnya apa? Akibatnya pemilik dan pengelola developer tersebut seenaknya menggusur rakyat. Dengan alasan ini proyek negara. Seenaknya tanah di Banten itu dibeli dengan harga murah jauh di bawah pasar. Itu salah satu kebijakan Bapak yang korup. Itu salah satu kebijakan
rejim penguasa yang lalu yang korup. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Seperti itu. Karena itu 2024 di satu sisi tahun tersebut 2024 masih tahun yang kelam dan menyedihkan. Dan 2024 ditutup dengan peristiwa yang sedikit menggembirakan rakyat Indonesia. Apa? Kasus pemberitaan yang menempatkan mantan penguasa Indonesia dalam deretan finalis pelaku korupsi oleh organisasi Crime Corruption Report Project. Yang kedua, kasus perseteruan KPK dengan pimpinan PDIP. Mas, kenapa menggembirakan? Karena kalau dua gajah berkelahi, masyarakat menonton. Masing-masing akan mengeluarkan kekuasaan dan kemampuannya. Nah, jadi masyarakat menunggu realisasi dari ucapan-ucapan sekjen PDIP, Hasto, dan masyarakat menunggu realisasi dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, sekaligus dalam rangka upaya menghapus stigma KPK yang saat ini berlaku berbunyi bukan alat pemberantasan korupsi, tapi alat sang penguasa untuk menggertak dan menakuti lawan-lawan politik. Tunjukkan, Anda sudah dibiayai oleh rakyat, oleh negara dengan biaya yang sangat mahal. Tunjukkan bahwa kinerjamu lebih baik. Dan masyarakat berharap penuh Indonesia benar-benar berubah di bawah pemerintahan Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Pasti Pak Prabowo juga tahu, sebagaimana masyarakat tahu, bahwa yang merusak sendi-sendi perekonomian, sosial, tatanan hukum bangsa dan negara kita ini adalah oknum penegak hukum itu sendiri. Nah, tapi waktu pertemuan Bapak dengan masyarakat Indonesia di Mesir, kita sedih, Pak. Bapak bilang para pelaku korupsi atau koruptor akan diampuni kalau mengembalikan aset ataupun uang negara yang dikorupsi. Itu bukan penegakan hukum, Pak. Kami berharap Bapak meralat ucapan tersebut. Kalau seperti itu yang dikeluarkan atau kebijakan itu yang diambil Bapak, maka akan membuat tindakan koruptif yang dilakukan pejabat negara bekerja sama dengan para cukong itu akan semakin subur. Karena apa? Ayo korupsi. Kalau ketahuan, kembalikan. Kalau tidak ketahuan, aman. Supaya tidak ketahuan, sisihkan dana uang yang dikorupsi sebesar 1/3 atau 1/5-nya untuk menyogok oknum penegak hukum. Jadi itu yang akan membuat perilaku koruptif akan terus merajalela dan subur di negara Indonesia, dan akibatnya Indonesia akan menjadi negara yang semakin tertinggal bahkan oleh Vietnam sekalipun.
Dengan tindakan seperti tadi, Pak, itu tidak menimbulkan efek jerah. Harusnya ambil tindakan hukuman mati kepada para pelaku korupsi di atas 5 miliar. Hukuman mati itu lebih diperkuat lagi apabila aparat penegak hukum yang melakukan tindakan korupsi. Dulu Pak, saya ingat tahun 2000-an itu Perdana Menteri Cina, Republik Rakyat Tiongkok, itu minta disediakan peti mati untuk para pelaku korupsi di negaranya. Dan satu sisakan untuk sang Perdana Menteri apabila sang Perdana Menteri terbukti korupsi. Dan banyak pelaku korupsi di negara Tiongkok itu benar-benar dihukum mati. Akibatnya lihat, perekonomian Tiongkok melesat, bahkan bisa mengalahkan Cina. Bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Sekarang Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok menjadi superpower militer dan ekonomi. Karena penegakan hukum di sana kuat. Pelaku koruptif, tindakan kejahatan korupsi itu dihukum mati. Kalau menurut saya, kalau Indonesia ingin maju, maka para pelaku korupsi pun harus diberikan hukuman mati. Penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan. Dan aparat penegak hukum yang main-main, yang jual beli kekuasaan, jual beli ayat dan pasal-pasal KUHP yang menjadi bagian dari mafia kasus, mafia hukum, itu harus dipecat dan dihukum mati. Undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Sehingga para pelaku korupsi selain dihukum mati, asetnya dirampas, dikembalikan kepada rakyat. Bangun sekolah-sekolah yang berkualitas gratis. Ya, sekolah-sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Gaji guru dinaikkan, gaji dosen, baik dosen perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dinaikkan. Demikian juga PNS tentunya. Bayangkan negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi negara dan rakyatnya miskin. Karena apa? Karena tindakan korupsi begitu subur makmur di negara ini. Reformasi tahun 1998 yang diharapkan oleh mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia bisa menghapuskan berbagai macam tindak pidana korupsi hanya beberapa tahun saja. Hanya zaman Pak Habibie saja mungkin yang tidak ada korupsi. Selebihnya korupsi subur makmur. Terlebih lagi zaman sebelum Pak Prabowo berkuasa. Nah, jadi Pak, solusi Bapak untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih sejahtera bukan mengampuni para koruptor, Pak. Ya. Tapi para koruptor yang jelas-jelas terbukti bersalah, rampas asetnya, bila perlu lakukan hukuman mati. Karena itu undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Kalau anggota DPR RI-nya masih menolak mengesahkan, cari kesalahan anggota DPR RI tersebut, Pak. Karena memang saya juga nggak yakin para anggota DPR RI termasuk hasil pemilu 2024 mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Lah sebagian besar dari mereka juga terpilih karena nyogok, menghabiskan. Saya nguping kepada kawan-kawan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Itu rata-rata mereka mengeluarkan dana paling sedikit 8 miliar. Bahkan ada yang 25 miliar untuk nyogok rakyat. Nah, kalau mereka sudah keluar uang puluhan miliar untuk bisa terpilih menjadi anggota DPR RI, bukan tidak mustahil. Begitu jadi anggota DPR,
Ya begitulah, makanya mereka tidak setuju undang-undang perampasan aset. Nah, sekarang kita berharap anggota DPR RI juga berpikir ke depan bahwa negara ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Indonesia itu harus tetap berjaya, harus tetap maju, harus tetap utuh. Karena itu hukum harus ditegakkan. Karena itu korupsi harus diberantas. Karena itu rakyat harus sejahtera. Pendidikannya harus maju, tersedia lapangan pekerjaan. Tapi kalau kasus korupsi masih terus subur makmur, pesimis. Kalau masih aparat penegak hukumnya masih main-main dengan penegakan hukum, pesimis. Apalagi pernah saya katakan bahwa rusaknya negara kita ini ya karena ulah dari oknum penegak hukum. Seperti itu. Kepada Bapak Prabowo, rakyat berharap banyak kepada Bapak. Supaya penegakan hukum itu benar-benar diterapkan dengan baik dan seadil-adilnya. Supaya korupsi ini benar-benar diberantas, Pak. Koruptor itu ditangkap, Pak, baik dari kalangan swasta maupun apalagi pejabat pemerintah. Ditangkap, dimiskinkan, bila perlu hukuman mati, Pak. Karena tanpa itu tidak menimbulkan efek jera. Apalagi kalau koruptornya diampunin asal mengembalikan harta hasil korupsinya. Itu tidak menimbulkan efek jera, Pak. Ayo, Pak, masyarakat berharap banyak kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Supaya ekonomi Indonesia jauh lebih baik. Nah, hukum harus ditegakkan, jangan lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum harus tajam ke semua arah. Dan para pelaku korupsi ditiadakan. Supaya ke depan itu, Pak, tidak ada lagi dana-dana bank negara, dana APBN yang dikorup. Baik oleh para pejabat negara maupun oleh para cukong kerjasama dengan para pejabat negara. Kalau tidak, Pak, ya Bapak jangan harap 2029 bisa terpilih lagi. Ya. Saya pikir itu, dan meski 2024 diliputi kesuraman dan kesedihan, 2025 tetap kita masih punya harapan yang lebih baik lagi. Harapan itu kita berikan di pundaknya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena beliau yang bertanggung jawab atas kemajuan, kesejahteraan negara Republik Indonesia beserta rakyatnya. Kalau Pak Prabowo bisa memenuhi harapan rakyat, insya Allah masyarakat akan terus mendukung Bapak, bukan hanya sampai 2029, bahkan bisa menjadi sampai tahun 2034. Dan akan terus mendoakan Pak Prabowo sehat, panjang umur, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Dan tolong Pak, menteri-menterinya, kalau dia terlibat korup, tidak mampu, tidak cakap, jangan ragu untuk berhentikan. Jangan karena orang satu partai, jangan karena anak angkat tidak cakap pun masih terus dipertahankan. Juga Pak, tolong pemerintahnya lebih efisien, Pak. Sekarang anggota kabinet Bapak itu 110 lebih, Pak. Kebayang tuh berapa anggaran operasionalnya. Nah, sementara rakyat di lapangan, Pak, banyak yang kelaparan, sekolah juga bingung, nyari pekerjaan susah, dan lain sebagainya. Kita berharap Allah selalu melindungi kita dan bangsa Indonesia, dan Indonesia menjadi lebih maju.